Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam beringkang salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, atau dengan suatu konsep minaz zulumati ilan nur. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kaidah keberagamaan kita, bahwa kita ini dituntut dan diarahkan pada hakikatnya menjadi seorang pribadi yang bermakna di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, agar kita ini beragama secara sempurna. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Karena kenapa? Innahu, sesungguhnya dia itu, setan itu, lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kita diarahkan menjadi seorang pribadi yang totalitas mengabdi kepada Allah, totalitas beribadah kepada Allah, berislam secara sempurna, bukan Islam asal-asalan. Makanya muncullah istilah selanjutnya yang disebut dengan istilah insan kamil, menjadi pribadi yang kamil, pribadi yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam agama kita ini ada istilah trilogi beragama. Apa itu? Yaitu yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Pada saat itu mereka diskusi terhadap suatu hal. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, lakinya bagus perawakannya. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Lalu dijawab Nabi, Islam itu antasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersyahadat, persaksian tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kemudian waktu qimas salat, dia senantiasa mendirikan salat yang wajib khususnya. Kemudian berzakat, berpuasa, naik haji bagi orang yang mampu. Dijawab benar. Kemudian bertanya lagi, kabarkan kepada aku apa itu iman. Antu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi, dan hari kiamat serta qada dan qadar, 6 rukun iman. Dia mengatakan lagi benar. Kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa
innahu yaruka, yaitu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau merasa tidak melihat Allah, maka yakin dan percaya Allah itu akan melihat engkau. Inilah konsep ihsan. Makanya lebih lanjut, konsep trilogi beragama ini untuk menjadi seorang manusia yang paripurna, yang insan kamil itu, maka diibaratkan dia seperti bangunan yang kokoh. Coba kita lihat, bangunan itu bukan cuma satu elemen, bukan cuma hanya berupa batu bata, bukan hanya dia berupa pasir saja, atau hanya berupa semen, tidak. Tapi banyak komponen yang membangun sehingga jadilah bangunan yang kokoh. Ada pondasi, ada atap, ada lantai, dan seterusnya. Bangunan ini yang kokoh menjadi satu, itulah diibaratkan iman, Islam dan ihsan yang tidak berpisah satu sama lain, saling menguatkan, yang susah untuk dipisahkan. Begitu pula ada sebagian yang masyhur yang kita dengar bahwa diibaratkan juga seperti pohon yang sering kita dengar. Akarnya diibaratkan iman, akidah yang kuat, keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, kota dan kota. Kemudian pohonnya, batangnya ini diibaratkan Islam, syariat. Bagaimana kita menjalankan syariat secara utuh, syariat secara totalitas. Bagaimana kita menjalankan sholat dan cuma beriman, penyembahan kepada Allah, bukan sekadar itu. Zakat, puasa dan seterusnya. Kemudian puncak daripada itu semua adalah ihsan, akhlak yang terterapkan, terejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk kategori yang sering kita dengar Islam KTP. Gak semua kita dengar Islam KTP, KTP-nya saja Islam, tapi tidak beribadah, akhlaknya tidak bagus kepada orang lain. Ihsan itu adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Itulah ihsan, akhlak. Bagaimana budi pekerti kita kepada orang lain. Makanya ketika kita sholat, keyakinan kita, penyembahan kita kepada Allah itu iman. Pelaksanaan sholat, syariat, rukun, syarat sahnya itulah Islam. Sedangkan ihsan itu bagaimana ada rasa khauf, ketundukan kepada Allah, rasa tawadu yang muncul dalam diri kita. Itu. Makanya ketiga hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Tidak bisa kita pisahkan. Susah kalau kita mempisahkan. Makanya untuk menjalankan sinergitas yang kompleks dalam kehidupan, menjadi seorang insan yang paripurna, insan kamil, maka trilogi beragama ini harus kita laksanakan secara konsisten. Iman jalan, Islam terlaksana, ihsan komitmen, istiqomah menjalankan. Kini itu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa komitmen, konsisten, istiqomah. Berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ini itu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.